580 juta dolar dalam waktu kurang dari 3 menit. Uang sebesar itu mengalir masuk ke pasar berjangka minyak dunia tanpa ada berita, tanpa pengumuman, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. 16 menit kemudian, Donald Trump naik podium, mengumumkan kebijakan yang mengguncang harga minyak global. Siapa yang tahu? Siapa yang sudah bersiap? Dan yang lebih penting, apakah ini pertama kalinya terjadi? Ini bukan tentang Trump suka atau tidak suka. Ini tentang sebuah pola. Pola yang terjadi berulang kali. Dalam jumlah yang terlalu besar untuk disebut kebetulan. Setiap kali Trump akan mengumumkan kebijakan besar, ada yang sudah bergerak lebih dulu di pasar keuangan. Ada yang sudah memasang taruhan. Ada yang sudah tahu. Dan ketika kebijakan itu diumumkan, mereka sudah kaya. Kita akan telusuri 3 kasus, 3 anomali transaksi, 3 momen di mana seseorang, entah siapa, sepertinya tahu lebih dulu dari seluruh dunia. Kita mulai dari tanggal 26 Maret 2026. Dunia sedang tegang. Amerika Serikat dan Iran berada di ambang konflik terbuka. Harga minyak tidak menentu. Pukul kira-kira tengah hari waktu New York, dalam hitungan menit, 580 juta dolar masuk ke kontrak berjangka minyak mentah. Lonjakan volume yang tidak pernah terjadi sebelumnya di hari itu. Tidak ada data ekonomi baru yang dirilis. Tidak ada pengumuman apapun. Pasar bingung. Trader bingung. 16 menit kemudian, Trump mengumumkan penundaan serangan terhadap infrastruktur energi Iran. Harga minyak langsung bereaksi. Dan orang yang sudah memasang 580 juta dolar tadi sudah di posisi yang tepat. Ini bukan spekulasi. Ini ada di data bursa. Ini dilaporkan CNBC Indonesia. Ini tercatat. Yang belum terjawab hanya satu pertanyaan. Siapa? 1 hari sebelum serangan militer Amerika ke Iran. 27 Februari 2026. Di platform prediksi pasar bernama Polymarket, ratusan akun anonim tiba-tiba aktif. Mereka semua memasang taruhan pada satu hal. Kemungkinan Amerika Serikat menyerang Iran dalam waktu dekat. Taruhan besar, dalam jumlah besar. Keesokan harinya, serangan dimulai. Dan ratusan akun anonim itu meraup keuntungan besar. Polymarket bukan pasar gelap. Ini platform legal. Diawasi. Tapi identitas di balik ratusan akun itu tidak pernah terungkap. Apakah ini kebetulan? Atau ada yang tahu sebelum kita semua tahu? Januari 2026. Seseorang, satu orang, memasang taruhan di Polymarket senilai 32.000 dolar. Taruhannya, Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, akan ditangkap dalam waktu dekat. Hampir tidak ada yang percaya ini akan terjadi. Tapi orang itu percaya. Dan beberapa jam kemudian, pemerintah Amerika mengumumkan penangkapan Maduro. Uang 32.000 dolar itu berubah menjadi lebih dari 400.000 dolar dalam satu hari. Sekali lagi, siapa orang ini? Sampai hari ini, tidak ada yang tahu. Akun anonim tidak bisa dilacak. Tapi pola ini tidak bisa diabaikan lagi. Ini sudah 3 kasus. 3 kali ada yang tahu lebih dulu. 3 kali uang besar bergerak sebelum pengumuman. Kita mundur ke tahun 2025. 2 April. Trump mengumumkan Liberation Day. Tarif besar-besaran ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tarif Indonesia waktu itu 32%. Pasar global panik. Saham anjlok. Tapi ada yang menarik. Sebelum Trump mengumumkan penundaan 90 hari atas tarif itu, ada lonjakan pembelian saham yang tidak wajar di Wall Street. Transaksi beli dalam jumlah besar, sebelum pengumuman apapun. Begitu penundaan diumumkan, saham melonjak. Dan orang yang sudah membeli sebelumnya, sudah untung. Ini bukan pertama kali. Ini sudah keempat kalinya pola yang sama terulang. Dan setiap kali, tidak ada yang bisa menjelaskan siapa yang tahu lebih dulu. Kebocoran informasi seperti ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan.
Kebijakan presiden disiapkan dalam rapat tertutup. Dibuat oleh lingkaran kecil penasihat, dibocorkan ke siapa? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, orang dalam di pemerintahan. Seseorang yang hadir di rapat, yang tahu kebijakan sebelum diumumkan, yang kemudian menggunakan informasi itu untuk keuntungan pribadi. Ini disebut insider trading. Ini ilegal. Kedua, keluarga Trump sendiri. Media melaporkan proyek kripto keluarga Trump menghasilkan nilai miliaran dolar. Beberapa investor dalam proyek itu punya riwayat penyelesaian kasus penipuan dengan otoritas bursa Amerika. Jared Kushner, menantu Trump, terlibat deal bisnis sambil menjabat di pemerintahan. Ketiga, pihak asing. Ada laporan tentang pihak yang sedang melobi Washington soal regulasi chips dan kecerdasan buatan. Dan mereka juga terlibat dalam proyek bisnis keluarga Trump. Tiga kemungkinan, semua serius. Semua belum terbukti secara hukum. Tapi pola transaksinya nyata. Kita kembali ke Indonesia. Tarif Liberation Day awalnya 32% untuk produk Indonesia. Itu bisa menghancurkan ekspor kita. Tapi kemudian ada negosiasi. Indonesia mendapat tarif 19%. Palm oil dibebaskan dari tarif. Ini kabar baik atau tidak? Pertanyaannya, apa yang ditukar Indonesia untuk mendapat kesepakatan ini? Negosiasi seperti ini tidak terjadi begitu saja. Dan di tengah semua anomali transaksi yang kita bahas tadi, siapa yang tahu Indonesia akan dapat deal ini sebelum diumumkan? Apakah ada yang sudah bergerak lebih dulu di pasar komoditas palm oil? Kita tidak tahu. Data transaksinya tidak terbuka untuk publik. Tapi pertanyaan ini layak ditanyakan. 580 juta dolar dalam 16 menit. Ratusan akun anonim yang tahu serangan akan dimulai sehari sebelum terjadi. Satu orang yang mengubah 32.000 dolar menjadi 400.000 dolar dalam satu hari. Saham yang naik sebelum pengumuman yang harusnya mengejutkan pasar. Ini bukan teori, ini data. Yang tidak kita ketahui adalah satu hal saja. Siapa? Sistem yang seharusnya melindungi kita, hukum insider trading, regulasi pasar, transparansi pemerintah, semuanya ada. Tapi sampai hari ini tidak ada yang dituntut, tidak ada yang diperiksa secara serius. Apakah sistem itu cukup kuat untuk menghadapi orang-orang yang ada di dalam sistem itu sendiri? Itu pertanyaan yang tidak akan dijawab oleh siapapun hari ini. Tapi kita yang harus terus bertanya.